wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarifah Siti Hafizah SPD. Saya guru kimia di SMA IT Arisalah Lombok Timur. Sekaligus mahasiswa PPG Darjah kategori 2 di Universitas Papua. Pada hari ini, saya akan melakukan praktik mengajar ujian kinerja di SMIT Arisalah Lombok Timur pada kelas 11 dengan materi faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan kimia. Selamat menyaksikan. Belajar tentang keseimbangan kimia ya. Sekarang kita akan lanjutkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia ya. Nah, jadi sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu kita dapat berkah. Oke, silahkan mulai berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa selesai. Oke, sekarang seperti biasa kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Siap ya? Siap. Oke, kita mulai ya. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, silakan semuanya duduk kembali. Oke, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Apifah Hatmasalihah hadir. Apifah Apriliani hadir. Bayiling hadir. Chelsea hadir. Dila Tiara Madani hadir. Hadia Yuhi hadir. Konsa Hadia Fulkaima hadir. Maisarah Hanifah hadir. Maulinda Wulansari hadir. Repa Adla hadir. Rinya Prisanti hadir. Rismawati Yutia hadir. Sakinah Sultaana, Sirul Ilahi. Oke. Selanjutnya sebelum kita mulai belajar ya, agar pembelajaran kita nyaman, silakan kalian cek sekarang sampahnya di bawah meja atau di bawah meja mungkin ada. Silakan kalau ada dipungut ya, lalu dibuang. Ya. Oke, semuanya. Oke.
Kemarin kan kemarin sudah belajar tentang keseimbangan ya. Masih ingat tentang keseimbangan? Apa itu seimbang? Keseimbangan sama beratnya. Kalau keseimbangan dunia kemarin itu apa? Ada yang masih ingat? Kalau seimbang kan itu beratnya sama. Kalau keseimbangan kimia apanya sama? Laju reaksinya sama ya. Yang laju reaksi ke kiri sama dengan laju reaksi ke kanan gitu ya. Oke, sekarang ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan kimia ya. Oke, kita lanjutkan. Coba sekarang perhatikan gambar di depan ya. Ini ada gambar apa nih? Main gitar. Ya, orang lagi main gitar kunci ya. Pernah? Ada yang pernah main gitar? Pernah ya. Dulu pasti kalau pas masih kecil tentu kita sering main ini ya. Main gitar atau ada yang sering main sekarang? Enggak ada. Oke, sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi jika jumlah anak di sebelah kiri bertambah menjadi 2 orang atau lebih? Apa yang terjadi? Keseimbangannya Kurang. Keseimbangannya bersebelah ya. Kalau ini kan gambarnya ini sudah seimbang ya, kita lihat ya. Nah, sekarang jika di sini ya kiri-kiri tambah menjadi 2 atau lebih gitu ya, apa yang terjadi kira-kira menurut kalian? Tidak seimbang ya atau bersebelah. Nah, jadi kalau agar mencapai keseimbangan kembali, ini harus bergeser ke kemana? Kanan. Ya, ke kanan dan begitu ya. Nah, jadi dalam keseimbangan kimia juga ada faktor-faktor yang mengalami pergeseran keseimbangan ya. Jadi keseimbangan itu juga bisa mengalami pergeseran keseimbangan agar mencapai keseimbangan kembali. Itu sama kayak ini ya, analogi ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini ya. Silahkan dilihat ya. Apa aja tujuan pembelajaran kita hari ini? Silahkan dibaca. tujuan pembelajaran. 1. Menganalisis pengaruh konsentrasi pada pergeseran arah keseimbangan. 2. Menganalisis pengaruh suhu pada pergeseran arah keseimbangan. Yang ketiga, menganalisis pengaruh tekanan dan volume pada pergeseran arah keseimbangan. Oke, baik itu ya. Ada 3 ya yang akan kita capai. Tujuan yang akan kita capai pada hari ini ya, yang sudah dibacakan tadi sebelumnya. Oke, selanjutnya, nah kita akan melakukan pretest seperti biasa untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Silahkan kalian buka Google Form, linknya bisa ditulis ya di laptop kalian masing-masing. Silahkan ditulis bit.ly ini ya 3E3YMBK. Ya harus sesuai ya, kalau bisa kecilnya biar bisa dibuka. Silahkan dibuka terlebih dahulu. Itu Y-nya baru besar ya, E-nya juga baru besar. Sudah ada yang bisa, silahkan buka. Ya, silakan yang sudah bisa kebuka langsung mengisi jawabannya ya.
menghasilkan FeSnCl12 ya. Hasilnya berwarna Merah. merah ini ya, merah ini warna Coklat. agak kemerahan ya. Nah kemudian kita lihat sekarang Merah bata itu. nah ini tadi ya hasilnya ketika ketiga tambah KSCN hasilkan FeSCl12 yang berwarna merah. Nah selanjutnya sekarang nah, jadi sama juga tadi FeCl3 ditambah KSCN, cuman FeCl3-nya dibuat berlebih. Artinya berlebih itu konsentrasinya atau kadarnya sangat banyak, jumlahnya banyak. FeCl3 itu ditambahin gitu ya. Jadi hasilnya ini ya. Nah, jadi ini hasilnya berwarna Hitam. hitam. Masa hitam merah? Ya agak merah, cuman merahnya agak Terang. Marun. apa? Gelap. Agak pekat ya. Tadi kan kalau itu merah biasa aja kan, merah terang ya gitu. Tapi kalau ini ketika ditambah FeCl berlebih itu merahnya berubah menjadi merah pekat ya, atau agak kecoklatan kayak gitu. Tapi ini masih merah pekat. Oke gitu ya. Nah di sini ada pertanyaan. Mengapa setelah ditambahkan FeCl3 berlebih, warna larutan FeSCl12 semakin pekat? Ada yang tahu pendapat? Ada yang mau berpendapat kira-kira apa? Sebelum nanti kalian cari referensinya gitu. Ada yang tahu kira-kira? Ada yang berpendapat? Oke, masih ini ya, masih belum fokus kayak gitu ya, belum terlalu fokus ya. Jadi nanti yang akan kalian bahas lebih lanjut ya di diskusi kelompok. Kenapa ya kira-kira ketika ditambah konsentrasinya atau ditambah jumlahnya itu semakin banyak, warnanya semakin pekat kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya. Nah, faktor yang kedua, suhu ya. Nah, ini ada air dingin sama air panas. Sama ini ada gas NO2 yang ada dalam tabung ini. Warnanya apa nih? Kuning. Ya, kuning agak keorange ya, orange terang. Nah, ini perhatikan sekarang. Ini gas NO2 ini dimasukkan ke dalam air dingin. Nah, ini reaksi keseimbangannya begini. Dimasukkan ke dalam air dingin, berubah warna menjadi apa ini? Warnanya Bening. ini kan tadi ya, ini ya bening ya, putih agak bening. Nah sekarang dimasukkan ke dalam air panas. Nah berubah jadi apa? Berubah kembali menjadi orange ya. Nah ini ada pertanyaan, mengapa warna gas NO2 berubah pada saat dimasukkan ke dalam air panas dan air dingin? Kenapa saja? Kenapa? Hadiah? Suhunya lebih besar yang air panas, jadi makanya berubah jadi orange. Terus kenapa kalau yang dingin berubah jadi putih? Oke, baik ya, ini juga nanti kita bahas. Ini juga masalah kedua ya. Tadi kan konsentrasi, sekarang berikutnya masalah yang ketiga. Faktor yang ketiga adalah tekanan dan volume. Nah ini ada suatu tabung. Di sini di dalam tabung ini ada molekul atau zat-zat yang bereaksi gitu ya. Ada yang merah, ada yang hijau gitu ya. Nah ini ya reaksinya ini 3A plus 2B plus 6AC plus 2D gitu ya. Ini misalnya gitu ya. Nah sekarang diberi tekanan. Nah kalau diberi tekanan maka volumenya berkurang. Jadi tekanan itu berbanding terbalik dengan volume ya. Jadi kalau tekanannya diperbesar berarti volumenya jadi kecil kan. Jadi kan diberi tekanannya
sebelah kanan. Kalau dari segi ini zat yang reaksi, ada yang berubah nggak? Apanya yang masih beda? Iya, kita lihat. Kalau di sebelah sini yang apa yang terjadi pada tabung A setelah diberi gangguan volume dan tekanan tadi itu yang pada pertanyaan ini akan terjadi ini kan diganggu atau diberi perlakuan ditekan juga sedemikian rupa sehingga volumenya mengecil. Kalau dari segi ini kan ini ada merah dan hijau, ini yang berubah nggak di segi kira-kira apa yang berubah? Badannya apa ini? Dibanding hijaunya yang merah sedikit kayak gitu ya. Kira-kira kenapa seperti itu? Ya, baik itu ya. Jadi nanti 3 permasalahan ini, jadi kan ada 3 faktor tadi. Yang pertama apa tadi? Konsentrasi, suhu, jadi ini nanti akan kalian bahas lebih lanjut di diskusi kelompok ya. Jadi ibu tutup dulu. Nah, Ina, Ila, Ulan, sama Chelsea. Kelompok 2, Reva, Nadia, Syafina, Ilin, sama Mutia. Kelompok 3, Rini, April, Hasna, Dilavia, sama Mesa. Oke? Sudah? Tahu kelompoknya masing-masing? Oke, silakan. Sekarang kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan diatur kelompoknya. Laptopnya di bawah ya. Duduknya melingkar di bagian sana. Oke, sudah semuanya? Sudah beres kelompoknya masing-masing? Sudah ya? Terus ibu cek dulu kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1 di belakang. Kelompok 2 mana? Kelompok 2, kelompok 3? Oke, kalau sudah sekarang nah kalian akan berdiskusi lebih lanjut mengenai video yang sudah kalian tonton tadi. Kan tadi ada beberapa kesalahannya dari video yang sudah ditonton. Kalian akan diskusi lebih lanjut dan mengumpulkan data ya dari berbagai sumber, bisa dari internet, bisa dari buku sumber, kemudian dari bahan ajar juga bisa. Kemudian lakukan aktivitas yang ada di KPD untuk menjawab permasalahan tersebut. Oke, sekarang ibu akan bagikan KPD-nya terlebih dahulu. Oke, sudah dilihat KPD-nya? Sudah. Oke, sekarang
Hasil diskusi dari kelompok saya. 1. Pengaruh konsentrasi terhadap keseimbangan. Warna larutan sebelum direaksikan. FeCl3 KsCl ditambah menjadi FeCl3 berlebih. FeCl3 berwarna kuning, KsCl berwarna putih. Jika dicampurkan akan menjadi warna oranye. Dan jika ditambah lagi dengan FeCl3 berlebih akan menjadi warna merah tua. 2. Pengaruh suhu terhadap kesetimbangan. Sebelum direaksikan, gas NO2 berwarna orange. Pengamatan gas NO2 jika didinginkan menjadi warna putih, jika dipanaskan menjadi warna oranye. Pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan. 1. Bagaimana perubahan larutan setelah ditambahkan FeCl3 berlebih? Mengapa hal itu terjadi? Jawabannya, perubahan larutan menjadi lebih pekat, yang awalnya orange menjadi merah tua. Hal ini disebabkan karena kesetimbangan bergeser ke arah produk. 2. Jelaskan pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan. Jawabannya, jika konsentrasi zat diperbesar, maka kesetimbangan bergeser menjauh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, jadi kelompok tadi sudah menjelaskan pengaruh konsentrasi ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Sakina tadi sudah benar begitu ya jawabannya. Oke, sekarang silakan kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, kelompok 2 silakan maju perwakilan. Ya, Nadia ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari apa yang terjadi ketika gas NO2 didinginkan. Apa yang terjadi? Jawaban: ketika didinginkan, gas NO2 yang awalnya warnanya orange berubah menjadi putih. 2. Apa yang terjadi ketika gas NO2 dipanaskan? Maka ini terjadi. Ketika gas NO2 dipanaskan, maka gas NO2 berubah menjadi warna merah. 3. Jelaskan pengaruh suhu terhadap pergeseran keseimbangan. Jika suhu dinaikkan, maka keseimbangan bergeser ke reaksi endotel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dari kelompok 2 kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya tadi kelompok 2 sudah menjelaskan tentang faktor suhu ya. Ya, sekarang terakhir tentang faktor tekanan dan volume. Silakan kelompok 3. Kelompok 3. Silakan wakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini adalah hasil diskusi kami tentang pengaruh tekanan dan volume terhadap pergeseran keseimbangan. Yang pertama, jika tekanan diperbesar, volume akan diperkecil, maka keseimbangan bergeser ke jumlah koefisien yang lebih kecil. Yang kedua, jika tekanan diperkecil, volume diperbesar, maka keseimbangan bergeser ke jumlah koefisien yang lebih besar. Mungkin itu aja dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita berikan apa untuk kelompok 3. Oke, jadi kelompok 3 sudah presentasikan hasil diskusi sudah cukup benar. Sekarang Ibu akan memberikan penguatan sedikit saja tentang yang sudah kami diskusikan tadi. Oke, nah jadi pergeseran keseimbangan itu didasari, semuanya perhatikan ke depan dulu ya, fokus ke depan. Nanti kita akan main kuis Kahoot ya, kalau jaringannya nggak bermasalah. Oke, nah jadi pergeseran keseimbangan ini didasari oleh asas Wheeler ya. Nah, bunyinya jika dalam suatu sistem keseimbangan diberikan tindakan
Yang pertama, faktor konsentrasi. Pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran klimatiknya. Nah, jadi jika konsentrasi zat diperbesar, maka keseimbangan akan bergeser menjauhi zat tersebut. Nah, sedangkan kebalikannya, jika konsentrasi zat diperkecil, maka keseimbangan bergeser mendekati zat tersebut. Maksudnya kayak gini. Misalnya nih, contohnya ini ya. Bisa dilihat reaksi ini. Ini ada reaksi nitrogen N2 plus hidrogen hasilkan NH3 ya. Nah, ini kita tambah, misal konsentrasi N2 ini kita tambah, maka keseimbangan akan bergeser menjauhi. Jadi artinya dia menjauhi N2 ini. Kalau dia menjauhi ini, berarti dia ke sini kan? Dia kemana, ke kiri atau kanan? Kanan, artinya dia menjauh dari N2 ini. Kalau ditambah konsentrasinya atau jumlahnya jumlah N2 itu gitu ya, dia akan bergeser ke kanan. Dia akan ke ini ya, apa namanya, ini ke NH3 kayak gitu. Sebaliknya sekarang, kalau konsentrasi zat diperkecil, misalnya N2 ini diperkecil jumlahnya atau konsentrasinya, maka keseimbangan bergeser mendekati zat tersebut. Jadi dia akan mendekati N2 ini. Jadi dia ke kiri atau kanan? Kiri ya. Oke, bisa dipahami? Oke, makanya tadi kesalahan yang awal tadi, kenapa EPSC N2+ itu semakin pekat, itu kan ditambah ya konsentrasinya, dia akan menjauhi zat itu. Jadi hasilnya apa namanya, dia akan pergeserannya ke kanan atau ke produk atau ke hasilnya, makanya warnanya semakin pekat kayak gitu ya. Oke, bisa dipahami dari kesalahan yang tadi ya. Oke, selanjutnya pengaruh suhu ya. Nah, jika suhu dinaikkan, keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm ya, atau reaksi yang membutuhkan kalor. Kemudian kalau jika suhu diturunkan, keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm atau reaksi yang melepaskan kalor ya. Jadi tadi sudah dijelaskan sama kelompok 2 tadi juga ya. Oke, selanjutnya yang terakhir, pengaruh tekanan dan volume. Nah, tekanan tadi sudah dijelaskan di awal juga, tekanannya itu berbanding terbalik dengan volume. Jadi kalau tekanannya besar, maka volumenya kecil. Kalau tekanannya kecil, berarti volumenya besar. Oke. Sekarang jika tekanannya diperbesar, artinya volumenya diperkecil ya. Nah, keseimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang kecil. Ini namanya koefisien ini. Angka yang dekat itu masih ingat kan pelajaran kelas 10? Ya, ini ya. Ini berapa koefisiennya? N2 ini. Ini angka yang dekat ini namanya koefisien. Ini 1. Kalau ini 3. Kalau ini 2. Jadi kalau yang di sebelah kiri jumlah koefisiennya berapa? 1 tambah 3. Nah, kalau yang sebelah kanan 2 ya. Nah, sekarang jika tekanannya diperbesar, artinya volume diperkecil, keseimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang kecil. Jadi kalau dari contoh ini, keseimbangan akan bergeser kemana? Ke kiri atau kanan? Ke kiri atau kanan? Ke kanan ya. Ke kanan itu jumlah koefisiennya berapa? 2. Sedangkan kalau ke yang kiri 4. Berarti yang cari yang lebih kecil gitu ya koefisiennya itu kalau tekanan diperbesar. Kebalikannya sekarang, jika tekanan diperkecil, keseimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang besar. Kalau sudah ya, semuanya sudah ini. Sekarang kita akan untuk menguji yang sudah tadi kalian diskusikan juga ya. Sekarang buka link kahot.it. Satu kelompok 1 ya, nggak usah semuanya. Satu kelompok 1 dia yang bicara. 8 903 3918. Jawabannya benar juga ya, jangan asal jawab tapi. Sudah ada yang bisa? Nih. Kelompok 2 tinggal kelompok 3. Mana kelompok 3? Turun juga turun. Kita mulai ya, start. Silakan dibaca baik pertanyaannya ya. Nah, dibaca baik-baik. Oke, pertanyaan pertama.
Silahkan dijawab. Merah, biru, orange atau hijau? Ya, semuanya menjawab dengan benar. 24. Artinya 24 itu faktor dari apa? Bukan keseimbangan tapi laju kecepatan reaksi ya, laju reaksi. Oke, semuanya benar tadi sudah memperhatikan dengan baik ya. Oke, kita next. Skornya ini lumayan jauh ya, ini skornya ini 24 ke 908. Oke, kita lanjutkan. Kelompok 1 dan kelompok 2 jangan mau kalah ya sama kelompok 3. Oke, tidak apa-apa. Oke, selanjutnya ini true or false ya. Benar atau salah? True or false? Tidak kelihatan ya. Dia konsentrasi gas NO diperbesar, bergeser kemana? Ke kiri atau ke kanan? Atau tidak bergeser? Ke depan ke sana. Hah? Ke belakang. 2 terus belum bisa. Udah tapi 2 udah. Oh sudah 3. Oke, jawabannya benar semua ya, ke kanan. Ya luar biasa kalian ya, jawabannya benar semua ke kanan. Berarti tadi sudah paham mengenai faktor konsentrasi. Kita lihat untuk kelompok tinggi siapa yang menempati? Oh masih kelompok 1 ya. Kelompok 1 kita beri kelompok dulu. Pertanyaan terakhir. Terakhir nih. Nah, reaksi sama eliminasi. Alis ini ditemukan oleh siapa? Wih, jawabannya benar semua ya. Jawabannya benar. Oke, kita lihat siapa yang menduduki posisi pertama. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 2. Menjawab dengan benar tadi ya. Sudah, berarti kalian sudah cukup memahami materi faktor-faktor seimbang kimia ini. Jadi nanti post testnya Ibu harap juga hasilnya seperti ini gitu ya. Ibu harap post testnya juga bisa kalian jawab. Oke, sudah ditutup dulu. Kita lanjutkan ini ya. Oke, selanjutnya, sebelum kita tes, kita simpulkan dulu ya apa aja kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Silakan kelompok Kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini. Yang pertama, jika konsentrasi zat diperbesar, maka keseimbangan bergeser menjauhi zat tersebut. Sedangkan jika konsentrasi zat diperkecil, maka keseimbangan bergeser mendekati zat tersebut. 2. Jika suhu dinaikkan, maka keseimbangan akan bergeser ke reaksi endoterm. Jika suhu diturunkan, maka keseimbangan akan bergeser ke reaksi eksoterm. 3. Jika tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka keseimbangan bergeser ke jumlah koefisien lebih besar, begitu pula sebaliknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Jadi kelompok 3 sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi ada 3 tadi tentang konsentrasi, kemudian faktor suhu sama faktor tekanan dan volume ya. Oke, jadi terakhir kita akan melakukan post test. Silahkan kalian buka link yang tadi yang sudah di awal yang di tes itu tadi masih tersimpan di sana di masing-masing ya. Silahkan kalian buka link yang tadi itu di
ZLY, terus ya itu udah kok tadi, kalau tinggal kalian tulis ya. Jadi soalnya sama kayak tes yang tadi ya, jadi bukan konsentrasi. juga di sini nanti gua akan cek ke bagian masing-masingnya, semoga hasilnya dimonitor ya. Oke, baik. Sekarang ya udah post test ya, berarti sudah ya. Jadi untuk materi bab keseimbangan kimia jadi sudah selesai sampai sini ya, faktor-faktor mempengaruhi keseimbangan kimia. Jadi materinya sudah selesai sampai sini. Sebelum kita tutup ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti sudah paham ya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia. Sudah dipahami semua ya. Oke, sekarang sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ini ya, ini pimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah, kita tutup penilaian kita pada siang hari ini.